Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah, para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jamaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian tentang seputar parenting, yaitu tentang ilmu pendidikan anak, yang mana kita membahas sebuah kitab atau sebuah buku yang bernama Sebelum Bunda Tiada. Sebelum Bunda Tiada, kita akan membahas dengan pembahasan dengan tema wahai nak, yakinlah Allah sebagai Ar-Razzaq, hidupmu akan tenang. Wahai nak, yakinlah Allah sebagai Ar-Razzaq, hidupmu akan tenang. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para bunda serta para pendidik, ketahuilah bahwasanya anak itu adalah merupakan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap insan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang takut kepada Allah, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwasanya anak itu adalah usaha daripada orang tuanya, sehingga apabila orang tua tersebut telah meninggal dunia, maka pahala amal jariyahnya akan terus mengalir selagi anak tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai para bunda dan juga para ummahat serta para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita bangun daripada kelalaian kita yang mungkin selama ini kita tidak maksimal di dalam mendidik anak kita, atau minimal kita sadar bahwasanya mendidik anak itu adalah suatu hal kewajiban yang tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun, karena guru terbaik bagi anak-anak kita adalah kita sendiri selaku orang tuanya. Dan pembahasan tentang masalah ini maka sekiranya kami rasa sangat penting, karena kalau kajian tentang masalah akidah, masalah fikih bisa kita dapati di kajian asatizah kita yang lain. Tapi kalau tentang masalah pendidik anak, maka sekiranya belum ada kajian secara khusus membahas tentang pendidikan anak, karena kita telah memiliki anak, dan setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka ini adalah salah satu
kewajiban yang harus kita tunaikan amanah tersebut, yaitu kita berikan pendidikan kepada mereka. Dan untukmu wahai saudari yang mungkin saat ini, Anda yang mungkin dalam penantian sang buah hati tercinta, maka tidak ada salahnya kita duduk sejenak, kita mempelajari tentang bagaimana konsep mendidik anak-anak agar anak kita tumbuh menjadi anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka materi yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah yang berkaitan dengan masalah rezeki. Maka sejatinya nasihat ini, subhanallah ya, kalau kita membaca buku ini seakan-akan kita itu diberikan nasihat dari ibu kita. Seakan-akan yang berbicara di hadapan kita itu adalah ibu kita. Dan sejatinya materi ini bukan hanya untuk anak kita wahai para bunda, tapi juga apa untuk kita. Ya, maka salah satu untayan nasihat yang harus Anda nasihatkan kepada anak Anda, salah satu untayan nasihat yang harus kita nasihatkan kepada anak kita wahai para bunda, kita katakan kepada mereka, wahai anakku, yakinlah Allah sebagai Ar-Razzaq. Allah adalah sebagai zat yang akan memberikan rezeki kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki setiap hamba tersebut. Maka niscaya hidupmu akan tenang nak. Hidupmu akan tenang. Kenapa? Karena para akhwat dan juga para ummahat serta para bunda yang solehah, kalau kita membaca sejarah orang-orang soleh terdahulu, maka kita akan kaget sekaligus perjalanan kehidupan mereka orang-orang salaf terdahulu terdapat pelajaran. Nah, salah satu pelajarannya adalah bahwasanya mereka orang-orang terdahulu itu apa? Sangat meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq. Tidak usahlah kita bicara jauh tentang apa? Tentang orang-orang soleh terdahulu. Pada zaman salafus soleh, lihat saja kakek nenek kita, ya kan? Coba lihat bu, orang zaman dahulu anaknya paling sedikit berapa? Berapa bu anak mereka? Ya ada yang 8, ada yang 7. Ya bahkan kalau keluarga dari bala ibu saya, ya anak kakek saya itu ada 8. Ya 8 atau 7, subhanallah. Ya, jadi orang-orang terdahulu apa? Salah satunya generasi kakek nenek kita itu apa? Mereka sangat meyakini tentang apa? Tentang masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari segi dunia pendidikan mereka tidaklah setinggi yaitu apa? Orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Lihat bagaimana keyakinan mereka tentang masalah apa? Rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Kenapa kita harus meyakini wahai para bunda bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razzaq? Allah itu adalah yang maha memberikan rezeki. Dan kenapa hal ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kenapa harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sebelum bunda tiada? Maka engkau wahai para bunda, hendaknya engkau memberikan untayan-untayan nasihat kepada anak-anakmu. Maka sebelum bunda tiada, engkau harus ingatkan kepada anakmu, wahai anakku, yakinlah Allah itu sebagai Ar-Razzaq, maka niscaya hidupmu akan tenang. Artinya kalau kita melihat adanya pertikaian di antara sesama muslim, adanya bahkan pembunuhan, ya, adanya perselisihan, itu biasanya tidak jauh dikarenakan apa? Masalah urusan harta, masalah urusan perut, masalah urusan yang berkaitan dengan masalah harta benda daripada dunia ini. Mereka saling berkelahi, mereka saling mencela, bahkan ada di antara mereka saling membunuh. Hanya apa? Gara-gara takut tentang masalah rezeki mereka berkurang atau hilang. La haula wala quwata illa billah. Maka ada pepatah seorang ahli hikmah mengatakan,
Al-arzaqu maktubatun. Rezeki itu telah ditentukan. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tugas kita adalah, wahai para bunda dan juga para pendidik, serta juga para ayah, dan bahkan untuk kita juga sebagai diri kita, ketika engkau memiliki anak gadis, maka sempatkanlah, berikanlah nasihat kepada anak gadis kita nanti untuk apa? Hidup qanaah, hidup merasa cukup atas pemberian yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan terkadang jamaah, bahwasanya manusia itu mengukur rezeki itu dengan apa biasanya? Dalam bentuk apa? Materi, ya enggak? Banyak orang mengukur rezeki itu masalah tentang apa? Masalah materi. Artinya apa? Bahwasanya rezeki Allah itu sangat luas jamaah. Kita bisa hidup, ini adalah rezeki Allah. Subhanallah, badan kita sehat, ini adalah rezeki Allah. Istri kita sehat, ini adalah rezeki dari Allah. Anak kita sehat walafiat, ini adalah rezeki dari Allah. Orang tua kita sehat walafiat, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa sholat, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa menyebarkan ilmu. Ini adalah rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Adapun rezeki tentang masalah materi, rezeki dalam bentuk harta, maka Allah akan berikan kepada siapa saja, baik dia itu orang muslim maupun kafir, baik dia itu orang yang taat maupun orang yang fajir. Akan tetapi rezeki yang berkaitan dengan hidayah, rezeki yang berkaitan dengan ketaatan, rezeki yang berkaitan dengan ilmu, rezeki berkaitan dengan memudahkan kita untuk beramal, ini hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya Allah itu sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk beramal soleh. Dan harus engkau yakini wahai para bunda, dan harus engkau yakini wahai para ayah dan juga para pendidik, bagaimana kita memasukkan keimanan di dalam hati anak kita tentang masalah ar-razzaq. Allah itu adalah Sang Maha Pemberi rezeki. Maka coba kita simak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha Memberi rezeki. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 58, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Subhanallah. Allah sebutkan jemaah, dan tidak ada sesuatu binatang yang melata di bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki kepadanya. Kemudian di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 11, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza ra'u tijaratan, dan apabila mereka melihat perniagaan, aw lahwan, atau permainan, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sendiri di dalam berkhutbah wahai Muhammad. Qul, katakanlah kepada mereka, ma innallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Dan katakanlah kepada mereka Muhammad, kata Allah,
Ya, ma indallah. Ya, apa-apa yang ada di sisi Allah khairun. Itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah. Itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Wallahu khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Subhanallah. Maka ayat-ayat ini jamaah hendaknya membuat hati kita merasa lapang. Hendaknya membuat hati kita merasa yakin bahwasanya rezeki itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap kita. Termasuk setiap anak kita yang lahir itu telah membawa rezeki mereka masing-masing. Dialah Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala akan menahan sebagian rezeki dari hambanya. Dan dialah Allah yang melapangkan rezeki daripada sebagian hambanya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, huwal musa'irul qabid." Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga. Ya, sesungguhnya Allah dialah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga. Ar-Raziqu, dan dialah Allah yang Maha Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala huwal musa'irul qabidu al-basit ar-raziq. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menahan dan melapangkan rezeki. Wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum italibni bimadlamatin fi damin wala malin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta. Subhanallah. Maka inilah cita-cita kita jamaah. Cita-cita kita kalau seandainya kita diwafatkan oleh Allah, maka jangan sampai kita ada berurusan dengan harta kepada manusia. Jangan sampai kita ada urusan masalah darah kepada manusia. Yang berkaitan dengan harta, kita tidak ada hutang piutang. Ya, tidak ada harta yang kita zolimi. Demikian juga tidak ada darah yang kita tumpahkan. Maka inilah cita-cita seorang muslim, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi menginginkan kalaulah seandainya beliau wafat dalam keadaan tidak menzalimi manusia pada dalam masalah urusan darah dan harta. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka tugas kita adalah bagaimana kita menanamkan keyakinan di dalam hati-hati anak kita supaya mereka meyakini Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq. Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menantarkan hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezeki pada setiap hambanya. Terkadang syaitan itu menakut-nakuti kita. Terkadang syaitan menakut-nakuti kita. Padahal kalaulah kita masih menginjakkan kaki kita di dunia ini, maka sudah pasti ada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis jamaah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fit talabi, ya, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Subhanallah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan wafat, tidaklah seorang hamba akan mati melainkan benar-benar telah disempurnakan rezekinya. Artinya
selagi kita masih hidup, maka rezeki kita pasti ada. Kalau kita telah wafat, maka Allah telah menyempurnakan rezekinya untuk kita. Artinya apa? Kalau orang itu telah wafat, rezekinya telah habis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in abta'a anha." Ya, walaupun terkadang rezeki itu datangnya telat. Walaupun terkadang apa? Rezekinya itu apa? Datangnya telat. Kemudian kata Nabi, "Fattaqullah." Bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai kaum muslimin, wahai para ayah dan juga para bunda, fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fi talabi, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Khuduma, dan tempuhlah jalan-jalan rezeki yang halal, dan tinggalkan yaitu apa? Rezeki yang haram. Maka subhanallah, hadis ini jamaah, para akhwat dan juga para ummahat serta para bunda sekalian, maka tugas kita adalah meyakinkan kepada anak kita bahwasanya engkau, wahai anakku, engkau tidak akan mati kecuali rezekimu telah habis. Engkau tidak akan dilantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memasukkan keyakinan ini ke dalam hati anak kita, hal yang terpenting adalah kita harus bisa berusaha memasukkan rezeki tersebut, keyakinan tentang masalah rezeki di dalam hati kita. Ya, maka terkadang kita masalah khawatir terhadap masalah rezeki. Terkadang kita mengeluhkan, ya sulitnya rezeki, ya sulitnya rezeki yang kita dapatkan. Ya, maka jangan banyak mengeluh bahwasanya di sana betapa banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Subhanallah Pak, dan juga para ummahat. Ya, kita dalam keadaan sehat, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Subhanallah. Cobalah sekali kita ke rumah sakit, kita lihat orang yang terbaring, mereka bahkan rela menghabiskan harta bendanya, menjual tanahnya, bahkan menjual rumahnya, menjual kendaraannya, demi apa? Demi sehat. Subhanallah. Ternyata rezeki itu tidak hanya pada harta saja. Rezeki itu sangat luas sekali. Kesehatan itu adalah rezeki, kemudahan dalam menuntut ilmu adalah rezeki, sebagaimana tadi yang telah kami sebutkan. Maka tugas kita, wahai para bunda, yaitu kita ajarkan anak kita, yaitu apa? Hidup dengan kesederhanaan. Dan tidak semua keinginan anak kita turuti, kita penuhi. Kalau seandainya anak kita sudah tamyiz, kalau dia menginginkan sesuatu, cobalah kita ajarkan, Kak. Kalau kakak menginginkan sesuatu, coba nabunglah, Kak. Ya, kenapa? Tidak selamanya ayah atau tidak selamanya bunda memenuhi apa yang kakak inginkan, apa yang abang inginkan. Maka cobalah belajarlah bahwasanya ketika kakak atau abang menginginkan sesuatu, maka berusahalah untuk apa? Untuk berusaha minimal apa? Menabung. Ya, dan di satu sisi kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya apa? Dialah Allah yang maha memberi rezeki. Tapi di satu sisi kita juga apa? Usaha. Melakukan usaha. Ya, jadi bukan hanya sekedar tawakal, bukan hanya sekedar kita pasrah. Ini tidak dibenarkan jamaah. Ya, di satu sisi kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah Sang Maha Pemberi rezeki, maka di satu sisi juga kita adalah harus berusaha. Maka inilah bagaimana tugas kita, wahai para bunda, kita mengajarkan anak kita tentang masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hidup anak kita kelak akan menjadi tenang. Yang mana sebagian orang tua salah memahami sebagian orang tua salah dalam memahami masalah urusan rezeki. Artinya ada sebagian mereka apa? Yang bergantung dengan apa? Dengan ijazah mereka. Ya, ada sebagian seseorang bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana nasihatnya Ustadz? Di satu sisi saya ingin menikah, tapi di satu sisi ayah atau ibu saya tidak mengizinkan saya menikah sampai saya lulus S1 supaya saya ada ijazah, dan dengan ijazah itu supaya mudah mencari pekerjaan." Di satu sisi ada benarnya, tapi di satu sisi ingat, wahai para bunda, jangan kita ajarkan kepada anak kita
bergantung kepada ijazah yang mereka miliki. Jangan kita ajarkan kepada anak kita tentang apa? Bergantung tentang apa? Tentang kepandaian dia, tentang keahlian dia. Dan ingat, yang pertama kali yang harus kita masukkan di dalam hati kepada anak kita adalah keimanan kepada Allah. Kita sampaikan, wahai anakku, bahwasanya ijazah atau keahlianmu ini hanyalah sekedar sebab bahwasanya di sana banyak orang yang Allah luangkan rezekinya, yang Allah limpahkan rezekinya, bukan karena ijazahnya, bukan juga karena sebab keahliannya. Memang apa? Di satu sisi memang dibenarkan, tapi apa? Kita tidak boleh bergantung 100% kepada ijazah tersebut. Ya, asalkan kuncinya adalah engkau jangan malas. Ya, engkau jangan malas wahai anakku. Maka dimanapun engkau berada, yakinlah rezeki itu akan mendatangimu, sebagaimana maut akan mendatangimu. Inilah berkaitan dengan keyakinan. Inilah berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini akan melahirkan usaha, akan melahirkan berusaha, dan engkau tidak berpangku tangan wahai anakku. Jangan malas. Maka selagi kita ada keinginan, selagi kita memiliki iktikad atau keinginan atau niat yang kuat di dalam menjemput rezeki, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, wahai para bunda dan juga para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah telah menjamin rezeki kita. Dan ingat, ini selalu kita ingat, bahwasanya rezeki itu tidak dalam bentuk materi. Memang di satu sisi juga kita sangat butuh kepada materi, tapi di satu sisi, yaitu apa? Kita tidak boleh juga bergantung 100% kepada materi tersebut. Ya, intinya apa yang kita alami saat ini, inilah yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, inilah yang terbaik. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengingatkan kepada anak kita. Kita ingatkan kepada anak kita bahwasanya Allah adalah Sang Maha Pemberi rezeki, maka niscaya hidupmu akan tenang kelak nak. Kemudian para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yang mana kisah ini adalah sebagai penutup daripada pertemuan kita, dan sekaligus bisa Anda wahai para bunda ceritakan kepada anak kita, kepada anak-anak Anda. Ya, kenapa? Karena terkadang anak-anak itu lebih senang dengan cerita-cerita, tapi cerita tersebut memang benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Ya, maka disebutkan, ya, dan dinukilkan di dalam buku ini juga. Ya, maka dengarkan wahai para bunda, sejenak kita akan menceritakan sebuah kisah yang nyata yang terjadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha menanggung rezeki semua makhluknya. Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki, yang maha kaya. Maka disebutkan bahwasanya ada sebuah kisah wahai para bunda yang berkaitan, yang bernama dengan An-Na'ab. An-Na'ab ini adalah namanya adalah anak burung gagak. Namanya ada An-Na'ab. Ya, jadi burung gagak itu punya anak. Namanya adalah disebut dengan An-Na'ab. Ya, An-Na'ab. Ya. Bahwasanya disebutkan di dalam doa Nabi Daud alaihi salam. Ya, dalam doa Nabi Daud alaihi salam, yang mana Nabi Daud berdoa, yang mana insyaallah nanti kita ketika di grup, nanti anak share di grup insyaallah kalau tidak lupa. Apa kata Nabi Daud di dalam doanya? Beliau berdoa kepada Allah, ya man tarzuqun na'ab. Ya man tarzuqun na'ab. Wahai Allah yang memberi rezeki kepada anak burung gagak, fi ishiha, yaitu di dalam sarangnya, urzuqni, maka berilah aku rezeki. Ini adalah doanya siapa? Nabi Daud alaihi salam, yang dia berdoa kepada Allah, ya man tarzuqun na'ab fi 'ishiha, wahai Allah yang memberi rezeki kepada anak burung gagak di dalam sarangnya, urzuqni, maka berilah aku rezeki. Nah, sekarang
hendaknya Anda wahai para bunda bisa menceritakan kisah ini kepada anak Anda. Anda sebutkan, wahai anakku, bunda hendak menceritakan kepada engkau tentang sebuah kisah, yang mana kisah ini mudah-mudahan menjadikan keimanan kita bertambah kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengan kisah ini kita semakin yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu tidak akan melantarkan kita, wahai anakku. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Apalagi hamba itu bertakwa, pelaku maksiat saja Allah tetap memberikan rezekinya, apalagi kepada hamba-hamba yang taat, yang selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bunda akan menceritakan kepadamu, wahai nak, tentang sebuah kisah tentang anak burung yang bernama An-Na'ab, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada anak burung tersebut, yang mana dia tidak memiliki kekuatan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka disebutkan, wahai para bunda, bahwasanya burung gagak, ya, burung gagak itu dia adalah jenisnya apa? Unggas, pemakan bangkai dan ulat. Ya, maka kita tanya kepada anak kita, nak, tahukah engkau burung gagak tersebut? Dan pernahkah engkau melihat burung gagak, wahai anakku? Nah, kita sampaikan kepada anak kita nanti, ya, para bunda. Ya, kalau misalkan anak kita tidak pernah, coba kita lihat di YouTube, ketik burung gagak, nanti banyak. Ya, nah, burung gagak ini dia adalah jenis unggas. Ya, yaitu apa? Dia adalah pemakan bangkai dan ulat. Dan warnanya hitam. Ya, warnanya apa? Hitam. Burung gagak itu apa? Warnanya hitam. Dan dia dari jenis unggas, pemakan bangkai dan ulat. Kemudian disebutkan, ketika burung gagak melahirkan anaknya, ya, wahai anakku, ketika burung gagak melahirkan anaknya, ya, maka warna anak ini, warna anak burung gagak tersebut tidak sama dengan warna ibunya. Warna apa tadi? Warna apa, Bu? Warna hitam. Nah, sedangkan anaknya ini warnanya putih kemerah-merahan. Maka wahai anakku, nah kita ceritakan kepada anak kita, wahai anakku, ketika sang ibu burung ini melihat warna anaknya itu tidak sama dengan warnanya. Kenapa? Karena anak burung namanya adalah An-Na'ab, anak burung gagak, warnanya yaitu apa? Warna kulitnya, ia disebutkan warna kulitnya itu tidak sama dengan warna kulit ibunya. Ya, warna kulit anaknya itu warna putih dan agak kemerah-merahan. Maka ketika sang ibu, sang burung gagak ini melihat warna kulit anaknya tidak sama dengan warnanya warna hitam, maka apa yang terjadi? Sang ibu ini, ya, sang burung gagak ini, dia meninggalkan anaknya yang baru saja dia lahirkan dan dia terbang. Dia pergi tak tahu kemana dan dia biarkan anaknya dalam keadaan kesendirian di dalam sangkar, di dalam sarang tersebut. Subhanallah. Na'ab namanya. Dan tahukah engkau, wahai anakku, sang anak burung tadi, dia adalah lemah. Dia tidak sama dengan ibunya. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa bergerak kemana saja. Kenapa? Karena kondisinya sangat lemah, di atas lemah. Dan juga dia tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum. Akan tetapi, wahai anakku, tahukah engkau rezeki An-Na'ab, rezeki anak burung gagak tersebut telah Allah jamin rezekinya. Subhanallah. Meskipun dia tidak bisa terbang, meskipun badannya lemah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan dia rezeki. Bagaimana? Disebutkan, wahai para bunda, bagaimana Allah memberikan rezeki kepada anak burung ini? Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bau yang keluar dari tubuh anak burung gagak tersebut. Subhanallah. Allah mengeluarkan bau
dari tubuh anak burung gagak tersebut, yang mana baunya, aromanya khas, yang bisa mendatangkan serangga dan ulat ke sarangnya. Subhanallah. Jadi apa? Penciuman serangga, penciuman ulat itu sampai ke penciuman mereka, dan akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke sarang yang dimana di sana ada na'ab, ada anak burung gagak tersebut. Maka akhirnya apa? Akhirnya serangga dan ulat itu dimakan oleh siapa? Oleh an-na'ab, oleh anak burung gagak tersebut, dan itu terus terjadi setiap hari. Subhanallah. Maka benarlah apa yang telah Allah sebutkan tadi, yang telah kita sebutkan, yaitu apa kata Allah Azza wa Jalla, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bayangkan, binatang saja, hewan saja telah Allah jamin rezekinya, apalagi kita manusia, nak. Subhanallah. Dan apa yang terjadi wahai para bunda? Maka subhanallah, setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aroma dari tubuh anak burung gagak tersebut, sehingga dengan bau aroma yang khas tersebut datanglah semut, datanglah serangga, datanglah ulat. Kemana? Ke sarang di tempat anak burung gagak tersebut berada. Dan ini terus berlanjut berhari-hari sampai berminggu-minggu, dan bahkan sampai berbulan-bulan, sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Subhanallah. Dan akhirnya apa? Ketika dia telah dewasa, dia bisa terbang sendiri dan dia makan sendiri. Inilah menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, dan Allah telah mengatur rezeki anak burung gagak tersebut. Siapa yang membuat para serangga, ulat tersebut mendatangi anak burung gagak an-na'ab? Tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka pelajarannya adalah ketika kita meyakini Allah itu adalah Sang Maha Pemberi rezeki, bukan berarti kita hanya diam, bermalas-malasan, kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berusaha. Ini salah. Ini salah jemaah. Ini tidak benar. Maka kita ajarkan kepada anak kita, nah, tidak usah malas. Kenapa? Karena sifat yang malas, orang yang malas tidak disukai oleh siapapun. Anak yang malas, orang tuanya marah. Suami yang malas, istrinya tidak senang. Atau sebaliknya, istri yang malas, suami tidak senang. Maka kita jauhkan sifat malas. Kita ajarkan kepada anak kita untuk apa? Untuk berusaha. Dan di satu sisi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ingatkan wahai para bunda kepada anak kita, nak, kalau seandainya engkau telah berusaha, kalau kita sudah berusaha, bahkan kita kerja dari pagi sampai sore, dan kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah, tapi apa? Rezeki kita hanya itu saja. Rezeki kita hanya sebatas itu saja. Ingatkan kepada anak kita, nah, inilah dunia, inilah ujian, inilah cobaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini menguji kita dengan harta yang kurang, dengan kurangnya harta. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 36, yang mana Allah sebutkan, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Sungguh Tuhanku meluaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yaqdiru, dan menyempitkan. Sesungguhnya Tuhanku menyempitkan rezeki, atau Tuhanku meluaskan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, kata Allah. Ini di dalam Al-Quran surah Saba ayat 36. Subhanallah. Ini kalau kita sampaikan kepada anak kita, tidak hanya berguna kepada anak kita, bu, dan juga para akhwat, tapi berguna kepada kita. Kita merenungkan, kita muhasabah bahwasanya di antara ujian kehidupan dunia adalah sempitnya harta. Ada sebagian mungkin orang sulit untuk makan, dan bahkan ada sulit untuk beli bensin, tak ada uang. Inilah ujian. Tapi ingat,
Allah menguji dunia kita, ini adalah ujian yang terendah. Jangan sampai Allah menguji dalam masalah agama kita. Kalau ujian masalah dunia, kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, orang tua kita sakit, kurangnya harta, kita mau beli sesuatu tidak bisa. Kenapa? Karena keterbatasan harta kita. Bahkan mungkin kita tak bisa makan pada hari itu. Mungkin makan tapi tidak berlauk misalkan. Ini adalah ujian untuk agama, untuk dunia kita. Inilah tidak sebanding wahai para bunda dan juga para akhwat. Yang lebih bahaya adalah ketika Allah menguji agama kita. Kita tidak sholat, kita tidak menutup aurat bagi wanita, ia malas untuk belajar, tidak mengamalkan ilmu, dan memiliki pemahaman yang menyimpang. Ini adalah ujian dalam masalah agama. Kalau ujian masalah dunia, hanya sebatas di dunia saja. Dan kalau kita bersabar, maka pahala bagi kita. Tapi kalau masalah dunia, masalah agama, ini adalah urusannya adalah akhirat, sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Waliyazubillah. Contoh saja ujian yang terhadap agama. Ia berjenggot, ia pakai jubah atau yang semisalnya, tapi apa? Masih juga merokok, masih juga nyanyi-nyanyi. Ini adalah ujian bagi masalah agama mereka. Mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Ini menunjukkan apa? Kejahilan mereka. Maka Allah sebutkan, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka ya, kita ingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya anakku, ujian yang terbesar, yang terberat adalah ujian ketika menimpa agama seseorang. Adapun masalah dunia, maka kita harus bersabar dan terus bersabar, karena sabar ini tidak ada batasnya. Nah, demikianlah para bunda dan juga para akhwat yang dapat kami sampaikan tentang nasihat yang kedua dari buku Sebelum Bunda Tiada. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengingatkan kepada anak kita bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razzaq, maka hidupmu akan tenang wahai anakku. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang terpenting wahai para bunda, hendaklah kita terus belajar, dan kita belajar ini tidak ada batas selesainya, tidak ada masa pensiunnya. Terus sampai kapan? Sampai kita mati. Meskipun ilmu itu telah kita ketahui, dan terus kita ulang-ulang sampai kita faham. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menjadi ayah atau menjadi bunda yang soleh dan soleha, yang bisa memberikan suri toladan kepada anak-anaknya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah tugas kita adalah meyakinkan kepada anak kita bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razzaq, Allah itu adalah Sang Maha Pemberi rezeki, dan seseorang itu tidak akan wafat kecuali rezekinya telah habis. Selagi kita masih hidup, maka Allah pasti menjamin rezeki kita. Kesimpulan yang kedua, ketika kita meyakini Allah itu Maha Memberi rezeki, bukan berarti kita malas-malasan, bukan berarti kita tidak mau bekerja, bukan berarti kita tidak mau usaha. Justru kita harus semangat usaha, semangat bekerja, yang mana dengan itu mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya seseorang itu diuji dengan masalah dunianya dan juga terkadang masalah agamanya. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah uji dengan dunia kita saja, tidak dengan masalah agama kita. Kita cukupkan sampai sini wahai para bunda dan juga para akhwat, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan, yakini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tentang sesi pertemuan yang kedua Sebelum Bunda Tiada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.